Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dari kelas 10 PPL 1 absen 7. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan provinsi. Yang tepatnya saya mendapatkan provinsi Bengkulu. Yang pertama saya akan memberitahu ibu kota dari Bengkulu, yaitu Bengkulu. Nah, masuk ke poin yang pertama nih, ada keberagaman suku. Suku dari provinsi Bengkulu ini terbagi menjadi 9 suku. Yang pertama itu ada suku bangsa Engano. Nah, suku bangsa Engano ini adalah suku pertama yang ada dalam provinsi Bengkulu. Penduduk asli Kepulauan Engano terbagi atas suku Engano asli dan penduduk pendatang. Suku bangsa Engano tersendiri masih terbagi atas 5 subsuku. Subsuku tersebut diantaranya ada subsuku Kawona, subsuku Kaitro, subsuku Karubi, subsuku Karuba, dan subsuku Kauhwa. Nah, sementara para pendatang yang tinggal dan menempati Pulau Engano akan tergolong pada sukunya sendiri, yakni suku bangsa Kamai yang mengandung arti pendatang. Data statistik pada tahun 2003 menunjukkan jumlah penduduk di Kepulauan Engano diperkirakan 2.240 jiwa. Untuk penduduk Kepulauan Engano sendiri terbesar secara merata di 6 desa. Untuk keyakinan yang dianut, suku bangsa Engano hanya memeluk dua agama terbesar di Indonesia, yakni Islam dan Kristen. Untuk mata pencarian yang utama suku bangsa Engano adalah sebagai nelayan. Hal tersebut sesuai dengan wilayah Bengkulu yang memang dikelilingi lautan. Akan tetapi ada juga beberapa penduduk yang membudidayakan tanaman di perkebunan. Yang kedua ada suku bangsa Rejang. Nah, suku bangsa Rejang ini bisa dibilang suku bangsa paling banyak jumlah persebarannya. Suku bangsa Rejang tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan sebagian besar lainnya ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Suku bangsa Rejang juga dikenal dengan sebutan Jang. Orang-orang suku bangsa Rejang menyebut diri mereka dengan istilah Kame Tunjang, yang artinya kami adalah orang Jang. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, suku bangsa Rejang akan menggunakan bahasa Rejang. Untuk bahasa yang digunakan terdapat 4 dialek yang dituturkan orang dengan suku bangsa Jang. Dialek Kepahiang, dialek Selupuh, dialek Rejang Lebong, dan dialek Rejang Pesisir menjadi dialek yang biasa dituturkan. Sebagian besar suku bangsa Rejang memiliki mata pencaharian sebagai petani, akan tetapi ada juga yang berprofesi sebagai peternak, peladang, pemancing, mencari kayu di hutan, hingga buruh pabrik. Mayoritas orang suku bangsa Rejang memeluk agama Islam. Namun, bagi orang-orang suku Rejang yang bermukim di pedalaman masih menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Yang ketiga ada suku bangsa Serawai. Suku bangsa Bengkulu ini cukup banyak yang bermukim di wilayah Kabupaten Bengkulu, Selatan, dan Kabupaten Seluma. Meski begitu, sudah ada sebagian besar dari bangsa Serawai yang hidup di daerah perkotaan, seperti ibu kota kabupaten hingga kecamatan. Orang bangsa Serawai hidup secara berkelompok di sebuah desa dengan menggunakan bahasa Serawai sebagai bahasa percakapan sehari-hari mereka. Bangsa Serawai memakai 2 dialek, yakni dialek Talo dan Mana. Untuk mata pencariannya, suku bangsa Serawai masih banyak yang hidup sebagai petani. Nah, sedangkan untuk agama mayoritas yang dianut oleh orang-orang suku bangsa Serawai adalah agama Islam. Meski demikian, dalam adat istiadat, adat kebiasaan orang bangsa Serawai masih berkembang beberapa kepercayaan yang bertahan hingga sekarang. Yang keempat ada suku Muko-Muko. Nah, orang-orang dari suku Muko-Muko banyak tinggal di wilayah yang sekarang masuk Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu, yang letaknya sangat dekat dengan perbatasan Sumber di sebelah utara. Orang Minang Muko-Muko memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Muko-Muko. Bahasa Muko-Muko sedikit memiliki persamaan dengan bahasa Minangkabau. Di samping bahasa, beberapa unsur kebudayaan Muko-Muko yang banyak memiliki kemiripan dengan kebudayaan di Minangkabau. Orang Muko-Muko memiliki adat istiadat yang tidak berbeda jauh dengan orang-orang di Minangkabau. Daerah Muko-Muko ini masuk dalam wilayah Bengkulu, serta berbatasan dengan 2 provinsi lainnya, yaitu Provinsi Jambi dan Sumbar. Penduduk asli Muko-Muko terdiri dari 2 suku, yaitu suku Minang Muko-Muko dan suku Pekal. Nah, yang kelima ada suku Pekal. Suku Pekal atau Pikal merupakan suku bangsa Provinsi Bengkulu berikutnya yang akan saya bahas. Suku Pekal merupakan kelompok etnik
yang mendiami daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu dan beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Mukomuko. Menurut data statistik 2000, jumlah penduduk suku Pekal pada sensus adalah sebesar 30.000 orang. Suku bangsa Pekal memiliki kaitan yang sangat erat dengan mitologi suku bangsa lain. Mitologi tersebut dominan berada di beberapa wilayah perbatasan. Mitologi tersebut berhubungan dengan mitologi suku Rejang dan hikayat Raja Indrapura yang berasal dari Minangkabau. Dalam sebuah mitologi, suku Rejang disebutkan memiliki pertalian erat dengan hikayat kerajaan Pagarwiyung yang berada di Minangkabau. Nah, yang keenam ada suku Basemah. Suku Basemah atau yang dikenal dengan Basemah, Pasemeh atau Pesemeh adalah suku bangsa di Provinsi Bengkulu. Nah, orang-orang dari suku bangsa Basemah ini banyak mendiami wilayah kota Pagalaram, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ulu, sampai ke daerah Muara Enim. Suku bangsa Basemah secara umum masih tinggal di kawasan gunung berapi yang masih aktif, yakni Gunung Dempo. Banyak orang-orang suku bangsa ini yang pergi merantau ke daerah lain di Provinsi Bengkulu. Suku Pasemah menjadi salah satu suku bangsa asli yang berada dari wilayah Sumsel Selatan dan masih memiliki ikatan kekerabatan dengan suku Melayu dan Komering. Sementara suku tersebut sudah mendiami wilayah Sumsel sejak ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya yang ke-7 itu ada suku Kaur, adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Provinsi Bengkulu yang masuk pada pembahasan saya sekarang. Suku Kaur ini mendiami daerah-daerah di sekitar Sungai Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Untuk pemukiman orang-orang suku Kaur sangat berdekatan dengan kediaman orang-orang suku Serawai dan Basemah. Agak berbeda dengan kedua suku bangsa Serawai dan Basemah yang menggunakan bahasa Melayu Tengah sebagai bahasa komunikasi mereka. Orang suku Kaur masih menggunakan bahasa Kaur asli. Orang Kaur tidak diperkenankan untuk menikah dengan orang dari marga atau kaum kerabat atau klan yang sama. Sebab ada kepercayaan bahwa tidak boleh menikahi mereka yang memiliki marga yang sama, namun bisa menikah dengan orang Kaur yang tinggal di desa lain. Pernikahan orang Kaur hanya dapat berlangsung sesudah perayaan panen padi. Mata pencarian orang-orang suku Kaur adalah menjadi petani yang mengandalkan hasil dari sawah mereka. Selain itu, daerah Kabupaten Kaur juga terkenal dengan hasil bumi cengkih dan ladanya. Berternak, kebun sawit, kebun karet, menangkap ikan, dan berdagang juga menjadi usaha tambahan orang suku Kaur. Nah, biasanya usai musim panen padi, orang-orang suku Kaur akan memanen buah-buahan seperti mangga dan durian. Yang ke-8 ada suku Lampung. Suku Lampung merupakan suku bangsa yang ada di Provinsi Bengkulu. Suku Lampung tersebut merupakan salah satu suku bangsa yang berasal dari Provinsi Lampung dan lokasinya sendiri berada pada bagian ujung selatan di Pulau Sumatera. Selain terbesar di Provinsi Lampung tersendiri, orang-orang suku Lampung juga tersebar luas di beberapa provinsi Sumsel dan wilayah terkenal di Indonesia. Nah, suku yang terakhir adalah suku Lembak. Suku Lembak atau Melayu itu menjadi suku bangsa provinsi yang akan saya bahas sekarang. Nah, suku Lembak, Melayu Lembak, dan orang Linggau tersebut merupakan suku bangsa atau kelompok etnik yang menempati beberapa daerah di Provinsi Bengkulu dan sebagian besar lagi di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah yang menjadi persebaran suku bangsa tersebut diantaranya adalah di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang. Suku Lembak merupakan bagian dari suku Melayu. Hal tersebut tersirat dari beberapa literatur yang tertinggal. Untuk bahasa, adat istiadat, dan budaya suku Lembak juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat Melayu jika ditelusuri lebih dalam. Suku Lembak memiliki 3 subsuku yang masih tersebar di beberapa daerah lain. Subsuku tersebut diantaranya adalah subsuku Lembak Lapan, subsuku Lembak Lubang, dan subsuku Lembak Beliti. Nah, itu tadi pembahasan dari keberagaman suku, yaitu poin dari pertama. Nah, poin yang kedua ini ada keberagaman budaya. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera bagian barat. Provinsi Bengkulu terletak pada 101 40
6 bujuk timur dan 2 derajat 16 sampai 5 derajat 31 lintang selatan. Provinsi Bengkulu memiliki batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Provinsi Sumatera Barat, sebelah timur Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah selatan Provinsi Lampung, sebelah barat Samudra Indonesia. Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah sebesar 19.788,70 km persegi. Nah, ini ada penjelasan dari atau bagian dari poin kedua, yaitu yang pertama sistem mata pencarian. Provinsi Bengkulu secara geografis mempunyai wilayah yang memanjang, dataran tinggi dan dataran rendah, serta berbatasan dengan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan sebagian besar mata pencarian penduduk di kabupaten atau kota Bengkulu didominasi oleh petani dan nelayan, sehingga mengakibatkan homogenitas yang terjadi di Bengkulu. Oleh karena itu, tidak terjadi perbedaan tingkat kemiskinan karena adanya persamaan mata pencarian penduduk. Di samping itu, kemiskinan yang terjadi disebabkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu sebelum dan semasa pandemi tidak jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat dari data kemiskinan dari tahun 2016 sampai 2021, di mana mempunyai presentasi yang hampir sama sehingga mengakibatkan tidak ada perbedaan kemiskinan. Jadi, dapat dilihat bahwasannya kemiskinan yang terjadi dapat disebabkan seperti mata pencarian dan penduduk miskin yang sama di Provinsi Bengkulu. Yang kedua, ada sistem kemasyarakatan. Wilayah Provinsi Bengkulu, mereka melakukan sistem kegerapan bilateral yang menganut struktur keturunan dari laki-laki maupun perempuan. Nah, ini suku-suku bangsa yang tinggal di Provinsi Bengkulu pada umumnya hampir sama. Perbedaan yang ada hanya pada istilah atau sebutannya saja. Sistem kekeluargaan yang ada terdiri dari yang pertama ada keluarga bati atau perseorangan. Nah, seperti sudah diuraikan sebelumnya, tempat tinggal keluarga yang baru menikah dan ditentukan oleh perjanjian antara kedua belah pihak keluarga sebelum upacara akad nikah. Perjanjian tersebut pada dasarnya sama bagi suku Serawai dan suku Rejang. Perjanjian kedua belah pihak keluarga akan memberikan 3 kemungkinan status keluarga bagi pasangan yang baru menikah, yaitu asen beleket atau kulo reto. Asen dengan ketiga bentuk perjanjian itu, maka garis keturunan pasangan keluarga baru akan terdiri dari 3 macam pula, yaitu patrilineal atau ikut garis keturunan ayah, matrilineal ikut garis keturunan ibu, dan bilinial bebas memilih ikut garis ayah atau ikut garis ibu. Secara umum, pada keluarga bati, fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan menjadi tanggung jawab keluarga. Seluruh pekerjaan di rumah tangga dikerjakan bersama-sama secara gotong royong, meskipun sebenarnya ada pembagian tugas di antara anggota keluarga. Pembagian fungsi dan pekerjaan dalam keluarga bati dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ayah berfungsi sebagai pelindung keluarga dan melakukan pekerjaan yang berat. 2. Ibu berfungsi sebagai pengaman dan penenang keluarga, dan ia melakukan pekerjaan rumah tangga. 3. Anak-anak berfungsi sebagai pengikat kasih sayang dan mereka bekerja membantu kedua orang tuanya dalam pekerjaan yang ringan-ringan. Bagi anak yang sudah dewasa, mereka akan membantu pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Yang kedua, ada keluarga luas. Keluarga luas bagi suku-suku bangsa di Provinsi Bengkulu merupakan sebuah keluarga besar yang terdiri dari himpunan keluarga bati. Keluarga luas adalah perkembangan keluarga bati yang berasal dari berpusat dari satu poyang atau orang tua dari kakek atau nenek. Termasuk sebagai anggota keluarga luas adalah nenek atau kakek. Nah, keluarga luas pada suku Rejang disebut tabo, kabin, atau tumbang dari garis keturunan mereka disebut juwei. Sedangkan pada suku Serawai, keluarga luas disebut tuguak dan garis keturunannya disebut jurai. Yang ketiga ada klan kecil. Klan kecil adalah himpunan dari keluarga luas yang masih memiliki hubungan darah satu sama lain. Pada suku Rejang, klan kecil disebut sukau, yang dipimpin oleh seorang tuai sukau. Sedangkan pada suku Serawai, keluarga luas disebut ruguak. Rasa solidaritas dan kegotong royongan antara sesama anggota klan sangat besar. Yang terakhir adalah klan besar adalah himpunan dari klan-klan kecil. Di Provinsi Bengkulu, klan besar disebut marga. Kata marga berasal dari bahasa Sanskerta, varga, yang berarti kumpulan keluarga atau famili.
Di kalangan suku Rejang, marga disebut dengan istilah Petulai Jui atau Bang Migo. Marga dipimpin oleh seorang kepala marga yang disebut Pasirah, yang berasal dari Sanskerta Syarah, yang berarti kepala kaum. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa kedudukan, Pasirah ini dihapus dan diganti dengan kepala desa dan kepala kelurahan, sedangkan pemimpin adat diemban oleh seorang ketua adat. Poin yang kedua ada organisasi sosial. Nah, pertama itu ada struktur sosial. Masyarakat Bengkulu memiliki struktur sosial beragam dengan berbagai kelompok, etnis, dan komunitas. Selanjutnya ada kepemimpinan tradisional. Beberapa komunitas di Bengkulu masih mempertahankan sistem kepemimpinan tradisional. Kepala adat atau pemimpin lokal sering memiliki peran penting dalam memimpin komunitas dan menjaga tradisi adat. Terus ada pendidikan dan kesehatan. Meskipun ada tantangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah pedesaan, pemerintahan berusaha meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Bengkulu. Dan terakhir ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan pengelolaan sumber daya alam biasa dilakukan melalui berbagai bentuk organisasi masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan lembaga adat. Poin yang ketiga ada sistem teknologi. Yang pertama ada peralatan pertanian. Mengingat Bengkulu merupakan daerah dengan aktivitas pertanian yang cukup tinggi, peralatan seperti cangkul, bajak sawah, dan traktor adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mesin pemipil jagung dan mesin pengupas padi juga digunakan untuk memudahkan proses pertanian. Nah, kedua ada peralatan rumah tangga. Di sisi lain, peralatan rumah tangga modern seperti kompor, gas, kulkas, dan mesin cuci sudah umum digunakan oleh bangsa Bengkulu. Meski begitu, beberapa rumah tangga di daerah pedesaan masih menggunakan peralatan tradisional seperti lesung dan alu, serta kompor kayu. Yang ketiga ada teknologi transportasi. Bengkulu memiliki berbagai jenis transportasi, memulai dari kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor, hingga transportasi umum seperti angkutan kota dan ojek. Yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat luas di Bengkulu. Internet dan telepon seluler digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan komunikasi sosial. Yang kelima ada teknologi energi. Di beberapa daerah, panel surya digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk rumah-rumah yang berada di daerah terpencil dan belum terjangkau dari jaringan listrik. Yang keenam ada peralatan nelayan. Mengingat Bengkulu merupakan daerah pesisir, alat-alat menangkap ikan seperti jaring dan pukat juga menjadi bagian dari sistem peralatan hidup di daerah ini. Nah, yang kelima ada bahasa daerah. Ada 3 bahasa daerah di Provinsi Bengkulu, yaitu bahasa Rejang, bahasa Melayu Bengkulu, dan bahasa Engano. Yang kelima ada kesenian. Yang pertama ada seni tari. Seni tari yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu ada tari andun, bidadari menimangan. Lagu daerah ada Jibeak Hawio, Sekundang Tenguan, dan Panti Panjang. Nah, ada 4 kesenian dari Provinsi Bengkulu ditetapkan menjadi warisan budaya. 4 kesenian tersebut yaitu Temat Kajing dari Kabupaten Mukomuko, Marhaban Buai Anak, Dendang Bengkulu, dan alat musik dol yang berasal dari kota Bengkulu. Yang pertama itu ada seni pertunjukan musik dol. Musik dol adalah alat musik perkusi yang dimainkan dengan satu orang atau kelompok. Bahan yang digunakan dol adalah bongkel atau bongol, kepala yang sudah tua, atau pohon pisang yang sudah tua. Yang kedua ada dendang Bengkulu. Dalam penyajian seni dendang di kota Bengkulu tidak terlepas dari unsur penyajian musik dan tari. Terdapat 2 bentuk penyajian musik, yaitu instrumen dan bentuk musik vokal. Dari sisi instrumen terdiri atas gendang, rebana, serunai, dan biola sebagai melodi. Yang ketiga ada marhaban buai anak. Marhaban digelar saat pelaksanaan akikah dan cukur rambut bagi bayi yang baru lahir. Saat diayun sambil diletakkan pada buayan yang terbuat dari kain besurek dengan motif tertentu. Bayi akan dinyanyikan pujian-pujian, doa, dan harapan bagi kehidupan sang anak di masa depan. Yang keempat ada
Tamat Kajing disebut sebagai tradisi khotam Quran pengantin. Tamat Kajing adalah tradisi yang digelar dalam rangkaian prosesi adat pernikahan pada suku bangsa Muko-Muko di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Tradisi ini telah dilakukan sejak suku bangsa Muko-Muko mendiami Kabupaten Muko-Muko sekitar abad ke-16 yang banyak mendapat pengaruh budaya Minangkabau, budaya Kerinci, dan budaya Rejang. Tradisi ini berlangsung saat pengantin akan akad nikah. Prosesi di awal dari rumah induk bako atau saudara perempuan ayah si pengantin dan pengantin perempuan atau anak daro induk bako akan membawa anak pisangnya atau pengantin perempuan dari rumahnya lengkap dengan rombongan. Proses tersebut diiringi dengan qasidah, membawa batang uang atau mago, membawa sebuah talam yang berisi sirih, tembakau, dan gula aren, serta 3 talam lain yang berisi beras dan kelapa. Pengantin perempuan berpakaian pengantin lengkap berjalan bersama rombongan menuju rumah orang tua pengantin perempuan yang menjadi tempat acara Tamat Kajing. Ia didampingi oleh inang dan dipimpin oleh kepala kaum induk bakonya. Saat tiba, ia akan disambut oleh kepala kaum orang tua si pengantin perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dan keluarganya tidak terlibat di acara ini karena terbatas untuk seluruh kerabat pihak pengantin perempuan. Nah, yang keenam ada sistem pengetahuan. Yang pertama ada budaya lokal. Sistem pengetahuan di Bengkulu mencakup beragam tradisi budaya lokal seperti tarian, musik, pakaian tradisional, serta upacara adat yang diwariskan dari nenek moyang. Ini meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, perayaan, dan interaksi sosial. Yang kedua ada bahasa dan dialek. Bahasa dan dialek yang digunakan di Bengkulu menjadi bagian penting dari sistem pengetahuan. Dalam bahasa dan dialek lokal tertanam pengetahuan seputar budaya, sejarah, serta nilai-nilai masyarakat Bengkulu. Yang ketiga ada pengetahuan lingkungan. Penduduk Bengkulu memiliki pengetahuan tentang lingkungan setempat, termasuk tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang ada di sekitar mereka. Nah, saya mau ngasih tahu juga nih universitas yang ada di Bengkulu. Yang pertama itu ada Universitas Bengkulu, yang kedua ada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang ketiga Universitas Dahasen Bengkulu, dan yang keempat UIN Fatmawati Soekarno atau yang disingkat menjadi UINFAS. Nah, selanjutnya ada sejarah dan warisan budaya. Ini masih mencakup di sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di Bengkulu juga mencakup sejarah daerah dan warisan budaya. Peninggalan-peninggalan sejarah seperti situs bersejarah dan bangunan-bangunan kuno mungkin menjadi bagian dari pengetahuan lokal yang dijaga dan dilestarikan. Yang terakhir ada kearifan lokal. Masyarakat Bengkulu memiliki kearifan lokal dari berbagai bidang, termasuk pertanian, perikanan, kerajinan tangan, serta cara mengelola sumber daya alam. Pengetahuan ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan dan perubahan sosial. Yang ketujuh ada religi. Ini adalah poin yang ketujuh, yaitu religi. Nah, jumlah penduduk Bengkulu sebanyak 2,03 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 1,99 juta jiwa atau 97,67% beragama Islam. Penduduk Bengkulu yang beragama Kristen adalah 32,97 ribu jiwa atau sekitar 1,62%. Sebanyak 8,6 ribu jiwa atau 0,4% penduduk Bengkulu adalah beragama Katolik. Sebanyak 4,19 ribu jiwa atau 0,21% penduduk Bengkulu memeluk agama Hindu. Terdapat pula 2,11 ribu jiwa atau 0,1% penduduk di provinsi tersebut yang beragama Buddha. Kemudian 11 orang penduduk di Bengkulu memeluk agama Konghucu. Sementara 107 jiwa atau 0,01% penduduk Bengkulu menganut aliran kepercayaan. Sementara berdasarkan jenis kelamin sebanyak 1,4 juta jiwa atau 51,12% penduduk Bengkulu adalah laki-laki. Sementara 993 atau 59 ribu jiwa atau 48,88% penduduk di provinsi tersebut yang berjenis kelamin perempuan. Nah, yang ke-8 ras atau yang terakhir, poin terakhir dari provinsi Bengkulu ini adalah ras. Salah satu suku masyarakat di Indonesia adalah suku Lembak. Masyarakat suku Lembak merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah provinsi Bengkulu. Suku ini merupakan bagian dari ras Malayan Mongoloid
Ras ini memiliki ciri-ciri berkulit kekuningan hingga hitam. Ciri-ciri yang lebih spesifik dari Malayan Mongoloid itu pertama, memiliki warna kulit gelap, umumnya adalah sawo matang. Yang kedua, memiliki warna mata yang gelap, yaitu hitam. Yang ketiga, memiliki warna rambut gelap seperti hitam. Selain itu, bentuk rambutnya adalah berombak atau tegak lurus. Yang keempat adalah memiliki hidung dan bibir yang cenderung tebal. Dan yang kelima, memiliki tinggi badan rata-rata sekitar 150 hingga 165 cm. Nah, ada banyak daerah di Indonesia yang masyarakat berasal dari ras Mongoloid nih, misalnya dari Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, itu semua adalah poin-poin dari Provinsi Bengkulu. Saya sudah jelaskan semuanya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.